Berani mengganggu aku yang sedang naik pangkat. Berani menyerang gua pertapaanku. Mau mati ya? Chen Song, kami diperintahkan membawamu ke Balai Penegakan Hukum. Apapun alasannya, bukan alasan untuk mengelak. Kamu sudah mencapai tahap Yuan Ying? Memang makin tinggi tingkatannya, makin cepat menyelesaikan misi sistem. Cukup selesaikan misi, kekuatan dan level langsung naik. Chen Song, kamu tahu salahmu? Elderian, salah apa yang kulakukan? Senior Chen merebut pil jijidanku, dia juga melecehkanku. Elder, Chen Song menghina wibawa Balai Penegakan Hukum. Terang-terangan memukuli 2 murid. Peraturan Wan Daozong, semua anggota sekte dilarang menindas sesama. Pelanggar dihukum berat. Aku sedang bertapa, mereka berniat jahat menyerang formasiku. Membunuh mereka pun wajar. Apalagi cuma memukul mereka. Adik junior. Kamu bilang aku merampas pil Jiji dan MU. Dan melecehkanmu? Ah, Kurang ajar. Chen Song, sifatmu begini apa bedanya dengan iblis sesat? Suki dan digunakan oleh guru untuk menerobos fondasi. Senior, hatimu kejam sekali. Aku punya saksi. Senior, jangan harap bisa mengelabui. Senior, sehari-hari aku paling hormat padamu. Tapi kamu bukan hanya merampas pil Jiji dan adik junior Euro. Mau juga padanya. Kalau bukan karena kami tiba, adik junior sudah kehilangan kehormatannya. Chen Song, berani sekali kamu. Dia tidak menganggap Balai Penegakan Hukum. Sungguh tak tahu aturan. Betul, terang-terangan langgar peraturan, dosanya besar. Sebagai elder Balai Penegakan Hukum, wajib menjaga peraturan sekte. Serahkan pil Jijidan, hapus Cultivation. Bermeditasi di tebing perenungan 20 tahun untuk bertobat. Begini caranya Balai Penegakan Hukum menegakkan hukum? Kurang ajar. Berani meragukan wibawa Balai Penegakan Hukum? Hah, aku kultivator Golden Core Grade Perfection. Merebut pil Jiji dan kultivator Kirefining, lalu mau melecehkannya? Jujur saja, pil Jiji dan buatku sampah. Soal wanita, kalau aku mau. Banyak wanita lebih kuat dan cantik yang mau dual Cultivation denganku. Kamu pantas? Chen Song, dulu aku mengaku padamu, kamu tolak. Sekarang menghinaku di depan umum. Hari ini tebing perenungan pasti kau tuju. Tanpa Cultivation, membunuhmu semudah membunuh semut. Kubuatmu menyesal menolak aku. Kamu sungguh angkuh sekali. Apa hukum Wan Daozong ditentukan oleh Departemen Penegakan Hukummu? Hari ini kalau kamu tidak bisa memberikan bukti yang kuat, bahkan sampai menghadap ke ketua sekalipun, aku tidak akan gentar. Dengan begitu banyak saksi, kamu masih tetap membangkang. Jangan salahkan aku jika tidak sopan. Adik Euro, masalahnya belum jelas, mau pergi kemana? Kamu mau apa? Lepaskan aku? Seorang tingkat Kirefining berani memfitnahku. Apa kamu pikir ini cerita cewek? Sekarang tahu takut? Kenapa tidak dari dulu? Guru, tolong aku. Senior Chen mau membunuhku. Chen Song, lepaskan adikmu. Guru, kamu tidak tanya alasannya? Lepaskan dia. Senior Chen, kamu sudah melakukan banyak kejahatan. Sekarang, apa kamu berani tidak mendengarkan perintah guru? Harus diakui, kamu benar-benar bodoh sekali. Orangnya ada di tanganku, masih berani menantang. Berani sekali. Sial, apa Chen Song sudah gila? Di depan guru pun berani bertindak kasar. Chen Song, kamu berani melawan perintahku? Lalu kamu percaya aku mencuri pil Foundation Establishment-nya? Lepaskan dia, aku akan memberikan hukuman ringan untukmu. Bagus sekali, hukuman ringan. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan antara kita. Hari ini. Bahkan Dewa Turun pun tidak bisa menyelamatkannya. Guru, kalau bukan karena guru menolong, murid mungkin sudah menjadi korban Senior Chen. Hah? Baru saja masuk ke tingkat Yuan Ying. Sekarang tidak ada sandera. Mari lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Senior Chen, kamu terlalu keras kepala. Tidak hanya tidak mau mengakui kesalahan, tapi malah terus berbuat salah. Tapi kalau Senior bisa kembali ke jalan yang benar, aku bisa memaafkannya. Dia bilang aku mencuri pil Foundation Establishment-nya. Alasan konyol seperti itu kamu percaya? Masih berani bilang memberiku kesempatan. Kesempatan macam apa yang kamu berikan? Kalau benar memberiku kesempatan, selidiki dulu kebenarannya. Bukan langsung menghakimi tanpa tahu hitam putih. Langsung memberiku tuduhan yang tidak berdasar.
Guru adalah orang hebat, mana mungkin memfitnahmu. Bagaimana bisa memperlakukan guru seperti ini? HMPH. Bicara panjang lebar. Kalian tetap tidak percaya padaku. Jangan melawan sia-sia, menyerahlah, itu jalan terbaik untukmu. Apa aku kekurangan Peel Foundation establishment-nya? Katakan dengan lantang, apa aku butuh pil dasar dia itu? Ah, Kamu mengeluarkan pil-pil dasar ini, justru membuktikan korban. Tidak hanya uang euro seorang. Wah, mengaku sendiri tanpa disiksa. Orang tua, menurut logikamu, apakah aku bisa berasumsi? Kamu mencapai level Yuanying juga dengan membunuh dan merampas harta. Baru bisa mencapai tingkat ini. Berbicara seenaknya. Kamu juga tahu ini bicara sana udel. Tadi kamu juga mendugaiku seperti itu. Anak ini mulutnya licin sekali, sampai aku terbawa arus. ini hanya bukti kamu tidak kekurangan pil dasar. Tapi tidak membuktikan kamu tidak merampas milikku. Semua ini ada saksi, dan kamu hampir melecehkanku. Chen Song, jika kamu masih anggap aku gurumu, minta maaf pada adikmu, ganti pil dasarnya, urusan hari ini. Bisa ku maafkan. Jangan kira ada yang melindungi. Aku benar-benar tak bisa apa-apa, ya? Ya, betul begitu. Chen Song, oh Chen Song. Semakin kamu menolak, semakin aku senang. Nanti, habiskan sisa kasih sayang guru terhadapmu. Chen Song, kamu bersikeras melawanku. Kamu maksa aku mengaku, begitu berat sebelah, masih salahkan aku melawan. Hahaha, kalau mau menyerangku, katakan langsung saja. Ngapain berbelit-belit begini? Chen Song, kamu durhaka. Berani menduga gurumu seperti ini. Cepat minta maaf. Aku dari Aula Penegakan Hukum. Mana bisa biarkan bajingan tak hormat guru, seperti kamu berulah. Hari ini jangan harap kabur, hari ini jangan harap kabur. Aku ingat hubungan lama, selalu menahan diri. Tapi kamu terus menguji batasku, maka aku juga tak perlu ingat lagi ikatan guru murid bertahun-tahun. Ngapain berlagak manis begitu? Langsung saja. Mulai sekarang. Kamu bukan guruku lagi. Ikatan guru murid kita, putus sudah. Baik, 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 memang tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Elder Yan, serahkan padanya. Terima kasih Elder Su. Hari ini akan kuperlihatkan pada orang ini. Apa itu tata krama, lebih baik kamu menyerah saja. Biarkan kuhancurkan Cultivation MU, lalu renungkan dosa di tebing perenungan. Atau akan kubunuh di tempat. Sudah lama dengar Elder Yan ahli sihir api, luar biasa. Hari ini bisa menyaksikan, sungguh kehormatan. Kalian menfitnahku begini, tidak takut dihukum oleh Zongsu? Jika Zongsu tahu alasannya, dia sendiri yang akan menyerangmu. Kamu sudah sebesar ini, baru di tahap awal Yuanying. Masih berani pamer di depanku? Apa yang kamu tertawakan? Cuma segini? Chen Song baru saja naik level ke Yuanying, ternyata sekuat ini. Sialan, salah meremehkan dia. Kamu tidak bisa, kan? Bagus sekali. Aku bilang kan, Elder Yan hanya karena meremehkan lawan. Kali ini Chen Song pasti mati. Orang tua itu kekuatannya lumayan. Tapi tetap saja tidak cukup, meskipun dia punya sedikit trik. Tapi cuma itu saja. Kamu tidak bisa lari, menyerah sekarang masih bisa mengurangi penderitaanmu. Benarkah? Ingin mengalihkan masalah ke orang lain, ide bagus sekali ya. Sekali segesit kamu juga tidak bisa melewati tembok apiku. Keterampilan sepele. Elder Yan. Syukurlah guru yang turun tangan, kalau tidak kita semua habis. Apakah Elder Yan tidak apa-apa? Elder Yan, apakah kamu tidak apa-apa?
Wah, kamu begitu peduli padanya, aku sekarang curiga sekali. Apa kalian berdua ada hubungan dalam belakang? Kalau tidak, kenapa dia bersekongkol denganmu untuk melawanku? Kamu omong kosong. Elderian selalu bertindak adil sesuai peraturan. Harus kuakui, kekuatanmu benar-benar membuatku terkejut. Tapi jika kamu pikir bisa seenaknya sendiri, kamu salah besar. Yang seenaknya sendiri adalah kalian. Dari awal sampai sekarang, kamu masih terus menjelekkan namaku. Ingin memberikan aku tuduhan yang tidak berdasar. Mimpi aja kamu. Nah, aku akui kamu punya kemampuan dari segi kecepatan. Tapi kali ini, aku tidak akan menahan kekuatanku lagi. Ingat-ingat, alasan ini cuma bisa dipakai sekali. Elder yang ternyata takut. Chen Song baru naik Yuanying saja sudah bisa mengalahkan veteran. Elderian yang di tahap awal Yuanying sampai kehilangan percaya diri, bakat sebesar ini. Sekarang sudah menyinggung dia, harus kita tekan habis sampai mati. Elderian, urusan ini jangan kamu campuri lagi. Dia sudah memberontak keluar dari sekta. Aku bersikap buruk dari sekta dengan anak Wujid. Baiklah, aku akan berjaga-jaga untukmu di sini, Elder Su. Mulai. Guru yang turun tangan sendiri, dia kan di tahap akhir Yuanying. Membunuh Chen Song sama seperti menghancurkan semut. Sekarang arai pelindung balai penegak hukum sudah diaktifkan. Dia bahkan tidak bisa lari walaupun punya sayap. Chen Song, kau berulang kali membuat marah Master. Kau baik-baik saja sendiri. Seekor semut berulang kali menantangku. Kau pikir dengan ada yang melindungi, bisa berbuat semaumu? Master tidak akan membiarkan orang jahat sepertimu berbuat semaunya. Formasi di aula penegakan hukum ini lumayan menarik. Hahaha, anak muda, di hadapan formasi Tiansha dari aula penegakan hukumku. Kau naga pun harus merunduk. Saudara senior masih berkata seperti ini. Jangan lagi menantang kesabaran dan batas Master. Chen Song, sekali lagi ku beri kesempatan. Bubarkan diri, patuhlah pergi ke tebing penyesalan merenung. Aku bisa maafkan kamu. Jangan bicara omong kosong. Tidakkah kau merasa munafiknya membuat mual? Inikah domain SMU? Sombong seperti dirimu. Bahkan masih perlu menggunakan domain untuk menghadapi seorang murid? Hanya begini. Memang pantas disebut domain S. Hewan jahat, menyerahlah. Lumayan menarik. Kalau ada cara, keluarkan sekaligus. Atau aku khawatir kau tak punya kesempatan. Master belum mulai serius, sudah mulai sombong. Bakat memang bagus, sayang jalannya salah. Hadapi Master. Bahkan jika dia setingkat dengan Master, mustahil bisa menjadi lawan Master. Elder Su, anak ini sangat menjengkelkan, harus cepat ditangkap. Untuk menunjukkan wibawa Wan Daozong kita. Berlebihan. Hanya ini. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa bertahan begitu banyak serangan dari Master? Pasti Master belum mengeluarkan kekuatan sebenarnya. Kalau tidak, Chen Song pasti tak bisa bertahan satu serangan. Benar, bakat dan kekuatan Master. Dulu pernah dipuji oleh leluhur sekte. Mengatakan Master kita adalah murid terbaik dalam 1000 tahun Wan Daozong. Chen Song, semakin kau melawan, semakin aku bersemangat. Kesabaran Master padamu sudah habis. Tak ada yang membelamu, meski kau difitnah. Kau hanya bisa pasrah. Bakatmu memang bagus. Baru naik ke Yuanying sudah punya kekuatan seperti ini. Kalau tersiar, cukup bangga. Aku penasaran. Mengapa kau mengincarku? Aku tidak mengincar siapapun. Kau melanggar aturan sekte lebih dulu. Aku juga bukan tidak memberi kesempatan, kau yang tidak menghargai. Masih berulang kali menantang. Juga, kau pasti tidak akan mengaku. Kalau begitu, tak ada lagi yang perlu dibicarakan antara kita. Kenapa aku masih merasa jantung berdebar-debar? Apakah Chen Song punya cara lain untuk menghadapinya? Shifu. Saudara Chen keras kepala, mohon Shifu segera menaklukkan saudara ini. Kirim dia ke tepi pencarian kesadaran untuk merenung. Itu juga cara cepat membantu saudara membersihkan dosanya. Wang Yuro, kamu panik sekali. Apa kamu tak percaya dengan kemampuan Shifumu? Shifu, bukan itu maksudku. Maksudku, aku tak ingin Shifu membuang terlalu banyak waktu untuk orang yang tak penting. Memang, waktu sudah terbuang banyak. Lalu buang-buang ngomong apa? Kenapa tidak langsung tangkap aku? Tidak suka? Embun beku turun.
Memang layak disebut jenius dengan akar kebijaksanaan luar biasa. Bahkan bisa membuatku merasa dingin. Jurus andalan Wang Xiaojun? Cukup menarik. Chen Song, sudah saatnya. Kamu masih berpura-pura serius di sini. Yang tahu diri cepatlah berlutut minta ampun. Salah, sekarang minta ampun sudah terlambat. Giliranku. Shifu, jurus ini pernah kulihat. Dulu hanya dengan satu jurus langsung membunuh monster setingkat. Bisa membatasi gerakanku? Kalau begitu, biarkan aku merasakan kemampuanmu dengan baik. Kenapa dia bisa menahan jurus Shifu ini? Harusnya giliranku, kan? Shifu, kamu cukup hebat. Sungguh, tapi orang yang kamu hadapi adalah aku. Shifu, kamu terlalu hebat. Hajar habis-habisan orang yang tak tahu tata krama. Dan sudah jatuh ke jalan iblis ini. Kamu terlalu cepat senang. Saudara Chen, kita dipisahkan oleh formasi. Anak muda, ini adalah formasi Tianxia milik Aula Penegakan Hukum. Kamu hanya level awal Yuanying. Jangan bermimpi bisa menembus formasi Tianxia. Oh ya? Saudara, bagaimana caranya agar kau sadar? Shifu, tolong. Shifu yang baik sekali ya. Lepaskan dia, masih ada ruang untuk berunding. Lepaskan dia. Menurutmu mungkin? Adik perempuanku yang baik. Merasakan kematian? Saudara, lepaskan aku. Kamu bukan menyesal, kamu hanya tahu akan segera mati, jadi takut. Bocah, lepaskan dia. Sepertinya semua orang melindungimu. Aku penasaran, kalau aku bunuh kamu sekarang. Apa yang akan mereka lakukan? Satu lalat bikinmu mual begitu lama? Cukup. Kamu berani bunuh sesama murid? Aku bunuh kamu. Hancurkan. Orang tua, kamu tidak mampu. Bangsat. Berani menyerang penatua penegak hukum. Pergi. Sial, bocah ini baru masuk tahap Yuanying. Tapi kenapa kecepatan dan kekuatannya begitu kuat? Kalau bukan karena penatua Su tadi, aku mungkin sudah celaka. Misi datang tepat waktu. Tapi ternyata dia adalah siluman? Ini yang tidak pernah aku bayangkan. Apa yang kamu mau lakukan? Orang tua, kamu terlalu menganggap dirimu sendiri. Tua bangka, tadi kan sombong? Mau balas dendam untuknya? Kenapa lari? Chen Song, kamu benar-benar tak terselamatkan. Sekarang masih berani melawan penatua? Jangan banyak omong. Munafik, menjijikan. Penatua Yan, apa kamu selingkuh dengan Wang Yuro? Tua bangka, mati sana. Penatua Su, bantu aku bunuh dia. Mati. Tua bangka, datang pas banget. Hah, Tua bangka, tidak menyangka akan mati secepat ini, ya? Chen Song, hentikan. Chen Song, kali ini meskipun aku tidak bunuh kamu, orang-orang sekte pasti akan bertindak. Kemanapun kamu pergi, tidak akan ada jalan keluar. Ini tidak seharusnya. Tua bangka kan sudah mati. Kenapa pemberitahuan misi belum datang? Kenapa pemberitahuan belum datang? Chen Song, berani-beraninya mengabaikanku. Hah, bagus. Main peta umpet sama gue, ya? Chen Song, kamu sudah tak terselamatkan. Kenapa belum ada pemberitahuan? Tidak mungkin sudah begini. Tua bangka belum mati, ya? Main-main sama gue. Gue bakal lebur potongan dagingmu ini. Penatua Yan, kamu ini. Hehe, penatua. Penatua Su, kamu benar-benar buta. Siluman sebesar ini ada di depan mata. Masih tidak bisa mengenalinya, dasar kolot. Chen Song, jangan cari-cari alasan untuk kesalahanmu. Salah ya salah. Kamu menyakiti sesama murid, melawan atasan. Melukai sesepuh penegak hukum sudah jadi fakta. Alasan apapun tak bisa menutupi kenyataan. brengsek. Kalau bukan karena aku punya cara bertahan hidup, hari ini aku sudah jadi korbanmu. Dan demi bebas dari hukuman, kau bahkan berani menuduhku sebagai siluman. Sungguh tak tahu malu. Sistem tidak mungkin salah. Tampaknya, si tua ini punya cara luar biasa menyembunyikan aura. Sesepuh Yan, segera laporkan hal ini ke ketua sekta. Dan kumpulkan semua anggota sekta. Hari ini,
di depan seluruh sekte. Aku akan menghukum keluarga sendiri demi keadilan. Chen Song, kau pikir aku tak bisa mengatasimu sendirian? Sebenarnya bukan itu, tapi aku takut dia kabur. Nanti butuh usaha ekstra untuk menangkapnya lagi. Berani. Selama aku di sini, kau tak bisa bunuh sesepuh Yan. Su Xiaoxing, kurasa kau belum paham. Hubungan guru murid kita sudah putus. Sekalipun aku bunuh kau, tak ada beban sama sekali. Mau bunuh aku? Tunjukkan kemampuanmu. Si tua, bersiaplah mati. Perhatikan baik-baik. Bagaimana aku bunuh si tua ini di depan matamu? Kau pikir bisa mengurungku? Jangan melawan. Minimal butuh 1 menit untuk lepas. Si tua, bersiaplah mati. HMPH. Sesepuh Su, tolong aku. Jangan harap. Dia sendiri sedang sibuk. Mana sempat urus kau? Chen Song, aku sarankan kau berhenti sekarang. Semua bisa dibicarakan. Kalau tidak, kau tak punya jalan mundur. Jalan mundur? Itu untuk yang lemah. Aku maju terus. Sekalipun tak ada jalan di depan. Aku akan buka jalan sendiri ke langit. Bocah, tak peduli bagaimana kau tahu identitasku. Tapi kalau kau bunuh aku, nantinya tunggu saja balasan tak berujung dari bangsa siluman. Kau pikir aku takut? Ah, Jing, selamat, tuan rumah berhasil menyelesaikan tugas. Kultivasi tuan rumah naik ke tahap tengah Yuanying. Lihat, dia mati. bocah, ini cuma avatarku. Bunuh avatar ini. Bahkan tak perlu aku sendiri. Anggota sektermu juga tak akan melepasmu. Tunggu saja. Hahaha. Sekarang giliranmu. Kau tak bisa bunuh aku. Benarkah? Sudah kubilang, kau tak bisa membunuhku. Wah, cantik juga. Tidak tahu malu. Mau kabur? Bisakah kau pergi? Apa yang terjadi? Bukankah itu Elder Su dan muridnya, Senior Chen Song? Sepertinya keduanya akan berkelahi. Benar-benar akan bertarung. Aku sangat menantikannya. Elder Su dijuluki bakat terhebat dalam 1000 tahun di Wan Daozong. Senior Chen dijuluki jenius terhebat dalam 10.000 tahun. Su Xiaoxing, apa kau terlalu percaya diri? Sistem, apakah ada hukuman jika membunuhnya? Tidak ada hukuman. Menyelesaikan misi akan mendapat hadiah besar. Tuan rumah yakin tidak mempertimbangkannya? Benar juga. Kalau bisa mendapat keuntungan, kenapa tidak? Su Xiaoxing, wanita berbakat seperti dia, pasti memiliki hati yang sombong. Jika membuatnya malu di depan seluruh anggota sekte. Bukankah penyelesaian misiku akan sangat tinggi? Yan Song, kau membunuh Elder Yan Song dan juga Wang Yuro. Kejahatanmu tak terhitung. Apa? Senior Chen membunuh Elder Yan? Elder Yan adalah kultivator Yuan Ying. Mungkinkah Senior Chen juga? Bakat Senior Chen sangat langka di dunia. Tapi kenapa dia membunuh Elder Yan? Su Xiaoxing, aku tahu niat licikmu, tapi itu justru sesuai keinginanku. Elder Su, apa yang terjadi? Yan Song mengandalkan bakatnya yang luar biasa. Berbuat semaunya. Merampas barang sesama murid, mencoba melecehkan. Ada yang memanggilnya untuk diminta keterangan, dia malu marah. Langsung membunuh. Chen Song, jelaskan alasannya. Benar, Yan Song dan Wang Yuro kubunuh. Lihat, inilah solusi yang adil dan benar. Bukan langsung membuat keputusan bias tanpa bukti. Elder besar, awalnya aku difitnah. Yan Song dan Su Xiaoxing bersekongkol menjebakku. Berniat membunuhku, lalu kubalas bunuh mereka. Yan Song dan Wang Yuro yang memulai masalah sudah mati. Artinya tak ada saksi. Menurutku, urusan ini selesai saja. Atas nama usiaku, kalian mundur selangkah. Bagaimana? Tidak bisa. Kalian berdua bakat muda Wan Daozong. Jenius yang bisa membawa kejayaan bagi sekte. Kehilangan satu pun akan jadi kerugian besar. Elder besar, dia Su Xiaoxing tidak pantas jadi guru. Maka Dewi langsung menyangkut tanpa dulu rukanya. Langsung menyebutkan muridnya bersalah. Yan Song, jangan pura-pura lagi. Kau adalah serigala berbulu domba. Bagaimanapun kau berakting, tak bisa menyembunyikan fakta bahwa kau serigala. Su Xiaoxing, wahai Su Xiaoxing. Aku akan menginjak-injak semua kesombonganmu. Siap mati. Su Xiaoxing, kenapa? Belum mulai serang sudah ketakutan begini. Kemana jurus andalangmu yang kau banggakan?
Taktik provokasimu tak mempan padaku. Oh ya? Lari sana, terus lari. Bukan tapi mata yang betapa wangi. Lihat, sesepuh sepertinya tak bisa berbuat apa-apa pada kakak Chen. Bergerak pun tak bisa. Murid melampaui guru, rupanya dengan kakak Chen di sini. Lalu sistem, kondisi apa yang dialami Su Xiaoxing? Fluktuasi emosi Su Xiaoxing hampir nol. Apa? Kau tidak membohongiku, kan? Meski tak tahu cara apa yang kau gunakan untuk menjebakku, tapi kau tak bisa membunuhku. Bagaimana caranya membuatnya jengkel dan malu? Su Xiaoxing, aku punya cara membuatmu jengkel dan malu. Lupakan saja. Kalau tak bisa bunuh aku, bunuh saja berkali-kali. Chen Song, tenanglah. Ada masalah, duduk dan bicara, jangan gegabah. Tenang, tadi sudah dicoba, serangan biasa tak bisa bunuh Su Xiaoxing. Chen Song, kau. Sesepuh Su, kemampuanmu ini. Su Xiaoxing, aku ingin lihat berapa kali kau bisa pulih. Jangan buang-buang tenaga. Pusakamu hanya bisa menjebakku, tapi untuk bunuh aku, kau tak mampu. Ini, kemampuan sesepuh Su yang tak bisa mati, luar biasa. Baru semenit, sudah ditusuk 25 kali. Tapi dia baik-baik saja, malah cepat pulih. Kakak Chen juga luar biasa kuatnya. Baru 18 tahun, sudah mencapai Yuanying. Dan bisa menjebak sesepuh Su yang tahap akhir Yuanying. Kakak Chen sama sekali tak sayang pada wanita cantik. Sesepuh Su wanita tercantik di Wandao Zong kita, putih sekali. Rupanya pandangan pria semuanya sama. Sesepuh Su, banyak orang di sini, tidakkah kau perhatikan kesanmu? Chen Song, aku akan membunuhmu. Su Xiaoxing terus-terusan jengkel. Sesepuh Su, harus diakui kulitmu memang bagus. Kulit sehalus mutiara, itulah dirimu. Chen Song, hari ini aku pasti membunuhmu. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Semua murid menjauh dari balai penegakan hukum. Yang melanggar akan dihukum sesuai peraturan sek. Ini tidak baik, semua orang sudah pergi. Bisa pengaruhi hadiah penyelesaian tugasku. Aku nekat. Senior Brother Chen hebat banget. Di saat antara hidup dan mati masih ingin manfaatin Elder Su. Memang, Senior Brother Chen punya bakat luar biasa. Bakat Elder Su juga tidak kalah, dan usia mereka juga tidak terlalu jauh berbeda. Aku jadi suka pasangan ini. Keluarkan yang kepala cinta ini. Aksi Senior Brother Chen jelas, bukan karena cinta. Pasti ada alasan lain. Elder Su, boleh kukatakan, bibirmu sangat lembut. Cuma ada satu yang kurang, terlalu dingin. Senior Brother Chen luar biasa, dapat keuntungan malah pura-pura rugi. Contoh terbaik kita loh. Itu kan Elder Su. Wanita tercantik di Wandao Zong malah dia bilang terlalu dingin. Chen Song, aku mau bunuh kamu. Bukannya cuma dicium sekali doang, ngapain marah banget? Aku yang kasih untung ke kamu loh, jangan dapat untung malah pura-pura rugi. Diam. Kamu orang tak punya malu, mati aja. Wanita ini kalau sudah marah, kekuatannya bisa naik sebanyak ini. Su Xiaoxing, kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Keparat, hari ini bukan kamu mati, yaitu aku mati. 1 jam belum selesai, demi hadiah tugas, saya tahan dulu. Apakah dia takut aku menyerang dari belakang lagi? Agak menarik nih. Manis. Su Xiaoxing, kalau kamu mengejarku lagi, hati-hati aku cium kamu lagi. Keparat, kamu pasti mati. Kamu pikir aku tidak punya cara mengatasimu? Kamu malah langsung tembus ke tahap tengah Yuanying. Bagus-bagus. Surga memberkati Wandao Zong kita. Chen Song tidak mengkhianati harapan leluhur. Wah, kamu cukup mampu. Kamu pikir trik yang sama bisa berhasil lagi padaku? Belum tentu.
Su Xiaoxing, ingat ya, balas dendamku padamu baru dimulai. Lembut banget, rasanya enak. Sialan wanita ini sekuat itu? Kepala, aku tidak akan pernah selesai denganmu. Elder Su tenang, masalah ini kalian berdua salah keduanya. Bisa diakhiri saja. Tidak bisa. Jika tidak bunuh penjahat ini, aku tidak akan berhenti. Seranganmu juga tidak berguna untukku. Pembekuan dingin ekstrim. Aneh, kenapa aku merasa agak dingin? Tidak, aku. Elder Su, tolong beri ampun. Penatua Agung, kamu tidak bisa lindungi dia. Elder Su, kamu membuat kesalahan besar. Orang yang menyimpang seperti ini sudah seharusnya mati. Tidak baik. Hahaha. Su Xiaoxing, aku bilang kamu juga tidak bisa membunuhku. Chen Song, kamu sangat berani. Chen Song ternyata tidak mati. Bahkan berani menjulurkan lidah. Konflik antara keduanya mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Rasanya enak. Agak manis. Wanita, dianggap terhormat jika dicium olehku. Kamu masih berpura-pura di sini, menjijikan. Sebelum misi selesai, harus memberimu lagi yang besar. Su Xiaoxing, aku datang lagi. Lelaki mesum, aku tidak akan berdamai denganmu. Kamu tidak bisa bertahan, terima saja balasanku. Ah, Hahaha. Aku datang. Bagaimana bisa begini? Aku tidak terima. Chen Song, jangan berpura-pura. Kali ini aku tidak akan tertipu. Ini menggunakan trik lama lagi. Sama sekali tidak merasakan aura Chen Song. Mungkinkah dia benar-benar mati? Mengapa harus sampai saling membunuh? Leluhur, Leluhur, maksud Anda. Chen Song sudah mati, sudah seperti ini. Demi sekte, kamu harus menanggung tanggung jawab Chen Song. leluhur, aku. Hahaha, Su Xiaoxing. Kamu tertipu lagi olehku. Chen Song, kamu terlalu berani. Berani menyamar sebagai leluhur. Apa yang terjadi? Inikah Su Xiaoxing yang sebelumnya ingin membunuhku? Kok rasanya seperti istri yang teraniaya? Menangis apa? Su Xiaoxing, aku ingatkan kamu. Jangan kira berpura-pura lemah akan membuatku lengah. Tidak mungkin. Waktu misi habis, selamat tuan rumah melebihi target. Kultivasi tuan rumah meningkat ke tahap akhir Yuaning. Hadiah tambahan, labu merah emas ungu. Benar sampai tahap akhir Yuaning. Sistem, hebat. Tapi, labu merah emas ungu gunanya apa? Labu merah emas ungu, cukup tuan rumah pegang. Arahkan mulut botol ke orang yang ingin dilawan, panggil namanya. Selama kamu berani menjawab, kamu akan dihisap oleh labu merah ungu emas. Ini bukanlah alat yang digunakan oleh iblis untuk menghadapi San Wukong. Hebatlah, jangan menangis lagi. Aku hanya menciummu beberapa kali. Kalau ini aku putuskan kedua tangan dan kakimu. Memotong urat tangan dan kakimu. Bukankah kamu akan menangis lebih sedih lagi? Chen Song, aku benci sekali sama kamu. Benar-benar tidak masuk akal. Tapi mengingat kamu sudah memberiku keuntungan yang besar. Hari ini aku lepaskan kamu dulu saja. Begini tua besar, tentang urusan saya. Tentang urusanmu, aku sudah mengetahuinya semua. Siapa yang tidak mematuhi aturan harus dihukum. Tidak ada pengecualian untuk siapapun. Orang yang melaporkanmu sudah meninggal, tidak ada saksi yang bisa membuktikan. Masalah ini terakhiri sampai sini saja. Adapun masalah kamu membunuh ketua penegak hukum Yan Song. Ini masalah yang sangat besar, aku harus bertanya kepada ketua sekte dulu. Bukan semua orang yang terlibat sudah mati. Chen Song. Tetua Su memang. Bukan dia. Itulah murid Su Xiaoxing, Guanting dan Wang Xiao. Masalahmu ini sangat penting. Aku harus pergi menemui ketua sekte untuk berdiskusi. Urusan pribadimu, selesaikan sendiri. Maksud tua besar adalah membiarkanku menangani Wang Xiao dan Guanting sendiri. Orang tua ini cukup pandai menyesuaikan diri dengan situasi. Kak Xiao, apakah formasi ini benar-benar berfungsi? Tetua yang selalu bertemu di sini setiap kali. Sudah bertahun-tahun tidak pernah terjadi masalah. Apa yang kamu khawatirkan? Tapi aku masih khawatir. Kamu khawatir Chen Song akan membalas dendam pada kita kan? Dia sudah membunuh ketua Yan. Ditambah perempuan bodoh Su Xiaoxing itu. Para orang tua di Wandaozong tidak akan membiarkannya. Jadi jangan terlalu mengkhawatirkan. Nanti ketika orang dari atasan datang, kita bisa meninggalkan Wandaozong. Kak Xiao, lihat apa itu benda di langit.
Pasti itu burung terbang dari hutan. Tidak apa-apa, tidak usah dihiraukan. Kak Xiao, aku rasa ada yang tidak beres. Jangan-jangan formasi kita ini sudah ditemukan? Ting Ting cepat pergi. Kita sudah ditemukan. Lari dengan tanda aksi cepat. Kak Xiao, apa yang terjadi ini? Mengapa tanda aksi cepat tidak berfungsi? Aku juga tidak tahu. Adikku yang baik, adik perempuanku yang baik, mau kemana kamu berdua ini? Apakah kamu tidak penasaran? Mengapa aku bisa muncul di sini setelah membunuh Yansong? Ya, aku sangat penasaran. Kenapa kamu bisa muncul di sini dengan selamat? Yansong si tua ini ternyata jago sembunyi. Benar kan, menurut kalian? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Sekarang aku sudah jatuh ke tanganmu. Bunuh atau hukumlah, aku siap menerimanya. Tenang saja. Sejak kalian memutuskan untuk menjebakku, akibatnya sudah pasti. Katakan, untuk apa kalian bangsa iblis menyusup ke Wan Daosong? Kalau mau bunuh ya bunuh saja, jangan coba-coba menjebak kami. Hah, kalau kamu memang ingin mati, aku akan mengabulkannya. Kamu berani membunuhku. Kakak Xiao, Senior Chen, kumohon lepaskan aku. Asal kamu setuju melepaskanku, aku akan memberitahumu. Jing, misi baru terpicu. Tolak untuk mendapatkan petunjuk dari Guanting. Tunggu balas dendam bangsa iblis. Hadiah, peningkatan kekuatan. Maaf, aku tidak tertarik. Sampai mati pun masih memberiku misi, Senior. Selamat, tuan rumah. Misi selesai. Hadiah, peningkatan kekuatan. Ini langsung naik ke tahap awal. Kalian beberapa mata-mata ini benar-benar keberuntunganku. Terima kasih ya. Apa orang penjemputnya sudah datang? Ternyata masih 2 anjing iblis. Konon katanya hotpot daging anjing tidak hanya enak, tapi juga sangat bergizi. Daging anjing yang sudah jadi siluman pasti lebih bergizi lagi kalau dimakan. Manusia semut, aku tidak tahu bagaimana kamu bisa muncul di sini. Tapi aku jamin, kalau kamu tidak menjelaskan dengan jelas, aku akan membuatmu hidup lebih sengsara dari mati. Boleh juga kuberitahu, Yansong sudah kubunuh. Lalu 2 menit yang lalu, aku juga membunuh Wang Xiao dan Guanting. Semut, kau cari mati. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyerangku? Liang Jingru kah? Berani menyerangku. Menyatu dengan dewa. Kamu masih muda, mana mungkin? Tidak ada yang mustahil. Kamu juga, rebahlah. Dapat 2 anjing iblis sekaligus, bagaimana sebaiknya aku membaginya? Satu dimasak merah, yang lain diasap jadi daging asap. Konon rasanya lebih enak dari daging sapi asap. Manusia, kau keterlaluan. Aku hentikan. Kalian berdua ini bukan manusia sama sekali. Jadi pernyataanmu itu tidak berlaku. Manusia, begitu kami mati, suku kami akan segera mengetahuinya. Dengan bakat alami suku anjing iblis kami, menemukan pembunuhnya sangat mudah. Kamu yakin mau melawan kami? Bising sekali. Berani membunuh bangsaku, meski ke langit ke bumi. Suku anjing iblis bersumpah membunuhmu. Pergi. Omong kosong siapa yang tidak bisa? Tunggu sampai kalian menemukanku baru bicara. Ayo mulai, masak daging anjing merah dulu cicipi. Orang kuno tidak bohong, memang enak. Chen Song, Silakan masuk, sesepuh. kalau tidak salah, di dalam panci itu daging anjing. Hidung sesepuh sangat tajam, memang daging anjing. Lezat. Daging anjing ini mengandung energi murni pekat. Pasti anjing iblis yang sudah jadi roh baru ada rasa ini. Sesepuh luas pengalaman, langsung mengenalinya. Waduh. Sesepuh, ada apa datang tengah malam? Tentang tindakanmu siang tadi, pendiri bilang tidak akan menuntut. Dan pendiri berharap kamu bisa berdamai dengan sesepuh Su. Aku sih tidak apa-apa, tergantung sikap Su Xiaoxing. Dengan kekuatanku sekarang, mengatasi Su Xiaoxing mudah sekali. Mau perlakukan sesuka hati ya sesuka hati. Lagi pula Su Xiaoxing pasti tidak akan berdamai denganku. Lebih baik kasih muka ke sesepuh. Tenang, urusan sesepuh Su aku yang atur. Waduh, sekte diserang. Cepat bantu. Ada apa? Sesepuh, harta pusaka sekte cermin Hao Tian hilang. Cermin Hao Tian selalu dijaga. Dari ditemukan hilang sampai sekarang berapa lama? Hanya sekejap. Kamu sibuk saja. Tidak bisa merasakan aura cermin Hao Tian sama sekali. Jangan-jangan disembunyikan oleh formasi? Bangsa iblis menyerang sekte Wan Dao sekarang, rupanya kerjasama dalam luar. Sudah siap dari awal. Semua murid Wan Dao, perintah. Lawan invasi bangsa iblis.
Kalian bangsa iblis, mau perang total dengan manusia? Tidak, tidak. Kami hanya berperang dengan sekte Wandao kalian. Gegeran di sini sebesar apapun. Di luar formasi tidak akan tahu apa yang terjadi di dalam. Ketua, kita benar-benar terisolasi. Kalau bukan karena kalian membunuh Yansong, membuat kami terpaksa mempercepat rencana. Kalau tidak kalian bisa hidup lebih lama. Untuk melawan Wandao kami, kalian benar-benar usaha besar. Yang penting kehilangan cermin Haotian. Formasi pembunuh terkuat Wandao, kalian jadi pajangan. Yansong benar-benar mata-mata yang kalian kirim. Semua orang tahan, pertahankan formasi besar jangan sampai pecah. Ingin menghancurkan Wandao Zong? Kalian ini cuma menghayal. Ketua, pencuri yang mencuri cermin Haotian pasti masih di dalam Wandao Zong. Kamu benar. Tugas mencari cermin Haotian kuberikan padamu. Kelangsungan Wandao Zong bergantung pada kalian. Aneh, kenapa tidak ditemukan jejak sedikit pun? Masih belum ada petunjuk sama sekali. Tapi, orang yang bisa masuk ke Aula Wuji hanya ketua, tetua besar, dan beberapa tetua tertinggi. Jangan cari lagi. Cermin Haotian sudah dikirim keluar. Apa maksudnya? Izin masuk ke Aula Wuji cuma segelintir orang. Kamu bilang pencuri punya kemampuan membuka pintu Aula Wuji. Apakah dia punya kemampuan mengirim cermin Haotian keluar? Kamu tahu siapa? Dia menyuruh semua orang mempertahankan formasi mati-matian. Diam-diam dia cuma anjingnya suku bangsa iblis. Ini perbuatan ketua. Bahkan jika kita beritahu semua orang Huzongnan adalah pengkhianat, tidak akan ada yang percaya. Huzongnan mungkin belum mengirim cermin Haotian keluar, tapi menyembunyikannya di dekatnya. Selama cermin Haotian ada di tangannya. Saat bernegosiasi dengan suku bangsa iblis untuk minta keuntungan, dia punya satu kartu truf lagi. Murid ketua sudah pergi ke Aula Wuji, tidak menemukan petunjuk apapun. Cari terus. Dengan segala cara, temukan cermin Haotian. Si bodoh besar di luar sana, berani sebut namamu? Aku Hu Xianfeng, ingin balas dendam? Sekarang juga bisa datang. Hu Xianfeng, aku panggil namamu. Berani jawab? Chen Song, sekarang saat genting hidup mati sekte. Kamu masih sempat main-main di sini? Pemimpin suku bangsa iblis yang terhormat. Apa suku bangsa iblis kalian semuanya pengecut yang galak di luar tapi takut di dalam? Apa yang tidak berani? Aku di sini Panggio. Apa yang aku punya? Manusia muda, apa yang kau lakukan pada pemimpin kami? Lepaskan dia, cepat lepaskan pemimpin kami. Atau akan membuat Wandao Zong penuh mayat bergelimpangan. Chen Song, kamu, benda pusaka apa ini? Chen Song, kamu berjasa besar, hahaha. Chen Song, inikah keberanianmu? Jangan bergerak-gerak, tanpa izinku kau tidak bisa keluar. Manusia hina pengecut, berani lepaskan aku. Untuk menghadapi Wandao Zong, kalian sudah merencanakan sejak 2 tahun lalu. Kenapa sekarang malah terhitung sendiri? Lalu gak tahan deh. Bocah, lepasin gue. Permusuhan antara suku iblis sama Wandao Zong selesai. Haha, lu pikir sekarang lu masih punya hak buat nego sama gue? Bunuh gue, nanti pas pasukan tembus formasi, lu juga hancur. Oke deh. Sebelum mati masih bisa bawa pemimpin suku iblis bareng. Gimana hitungnya juga gak rugi. HMPH. Bocah, gak ada ruang buat diskusi ya? Kasih tahu siapa yang nyuri cermin Haotian.
Dan dalam 10 tahun gak boleh masuk wilayah Wan Daozong lagi. Gak mungkin, syarat lu terlalu keras. Aduh, Dengan kecepatan ini, gak perlu seperempat jam. Lu bakal jadi genangan nanah. lepasin gue setuju syarat lu. Sekarang gue ubah pikiran. Ditambah lu jaga gerbang Wan Daozong selama 3 tahun. Lu keterlaluan banget. 4 tahun. Gue setuju, sekarang gue bersumpah. Kalau langgar, surga bumi bakal hukum. Nah gitu dong. Oke, sekarang bisa bilang siapa yang lakuin. Hu Zongnan, serahin cermin Hao Tian. Bangsat, lu berani fitnah ketua. Ini ketua kenapa jadi lu, Chen Song? Kalau bukan lu, sekarang Wan Daozong udah banjir darah. Kenapa lakuin ini? Gue udah berjuang mati-matian buat sekte. Tapi posisi ketua malah dikasih ke Su Xiaoxing atas permintaan si tua bangka. Kenapa harus gue yang mundur dan kasih jalan? Jadi lu mau pakai tangan suku iblis buat hancurin Wan Daozong? Hahaha, yang gue gak dapetin, jangan harap orang lain dapet. Saudara suku iblis, kesempatan emas buat bikin prestasi udah datang. Masih nunggu apa lagi? Hu Zongnan, lu mau dorong gue ke lubang api ya? Lu pikir pasukan suku iblis gue bakal hianatin sesama kayak lu? Saudara-saudara, Hu Xianfeng kolusi sama manusia. Hianat suku iblis, kita harus bersihkan musuh dalam. Bantai Wan Daozong sampai bersih. Lu pengkhianat suku iblis, gak berhak tuduh gue, bunuh. Lang Wuyu, lu ternyata hianatin gue. Kalau terus kayak gini kecepatannya, Su Xiaoxing kayaknya gak bakal tahan lebih dari semenit. Ding, tugas baru terpicu. Silakan host selamatkan Su Xiaoxing. Jaga dia tetap hidup, imbalannya naik level. Sistem, maksudmu apa? Apa kau tidak tahu aku tidak tahu dengannya? Kenapa aku harus melindunginya? Tugas dihasilkan secara acak, silakan selesaikan segera. Jika gagal, akan mempengaruhi hadiah penyelesaian tugas berikutnya. Hu Zongnan. Kau sudah mencapai tahap dewa, tidak boleh dibiarkan hidup. Hari ini aku akan melawanmu sampai habis, orang tua. Kenapa dia membantuku? Dan kenapa bisa begitu cepat mencapai tahap awal dewa? Chen Song, harus diakui. Bakatmu bisa dibilang tak tertandingi, dulu dan sekarang. Tapi kelemahanmu adalah tidak tahu menahan diri. Terlalu cepat memamerkan kekuatanmu. Banyak omong. Kalau mau bertarung, ayo. Kalau tidak, minggir. Nanti kalau beberapa sesepuh keluar dari meditasi, kau tidak akan bisa kabur. Pergi. Bakat sehebat apapun, kalau level tidak mengikuti, percuma. Di kehidupan berikutnya, jadilah lebih pintar, jangan sok pahlawan. Sampai merusak hidupmu sendiri. Ah, Jangan buang-buang tenaga. Diam saja di dalam, nanti jadi genangan darah. Badai ekstrim dingin. Pisau es. Kau selamatkan aku tadi, sekarang aku balas nyawamu. semakin tinggi level, meski selisih satu tahap kecil. Kekuatannya sangat jauh, apalagi selisih 2 tahap. Kalian tidak akan bisa kabur, hahaha. Lihat cermin Hao Tianku. Sial, cepat menghindar. Bisa hindar sekali, bisa kedua kalinya. Tidak sempat menghindar, bertarung. Hati-hati.
Bagus. Denganmu di sini, aku tidak takut si anjing tua Hu Zongnan. Ya. Kenapa labu jelek ini bisa menahan kekuatan cermin Haotian? Ternyata labu emas ungu tidak hanya bisa menyerap kekuatan luar, tapi juga aktif mengurai serangan asing. Artefak ini sudah lebih lengkap dari yang ada di perjalanan ke barat. Dia menggunakan ritual pengorbanan darah. Telan. Hu Zongnan, trikmu masih kurang hebat. Masih ada kartu as? Tunjukkan saja. Hu Zongnan pasti tidak akan berhenti begitu saja. Pertarungan ini mungkin masih jauh dari selesai. Cermin Haotian, buka. Chen Song, di kabut itu ada kekuatan Yin Sa yang jahat. Hati-hati X. Hahaha. Ini wujud akhir cermin Haotian, alam nether. Meski punya labu emas ungu, jangan harap bisa lolos utuh. Senjata yang bisa lawan San Wukong. Meski skillmu tak habis mana, tak ada Coldoun, tetap jauh dari lawan. Dia bakar darah vital, usaha terakhir. Meski mati, aku akan bawa kau jadi teman kubur. Bisa apa kau? Kuatmu, angin sepoi usap gunung. Dengan labu emas ungu, aku tak terkalahkan. Chen Song, kuingat kau. Suatu hari nanti, aku akan balas dendam. Sial. Orang tua ini licik sekali. Pura-pura berjuang mati-matian, cuma untuk kabur. Saudara-saudara, mau hidup? Dengarkan aku, atau mati semua. Lang Wuyu sudah mati. Masih mau melawan? Hu Xianfeng, kau tahu ras anjing iblis? Tahu. Kekuatan mereka gimana? Leluhur anjing iblis udah puncak Refining Fold. Kita mundur. Aneh, apa sih yang ada di sekte Wan Dao Dao? Sampai-sampai ras iblis susah payah begini. Selamat, tuan rumah selesaikan misi. Kultivasi tuan rumah naik ke tengah Transforming Spirit. Sekarang Hu Zongnan kabur. Posisi ketua sekte Wan Dao Dao kosong. Chen Song, mau jadi ketua sementara? Aku tak tertarik jadi ketua, cari orang lain. Tengah Transforming Spirit, kecepatan naiknya keren juga. Dulu cuma tahu labu emas ungu bisa tangkap makhluk hidup. Sekarang baru tahu, pertahanan pasifnya kuat banget. Sistem, jelasin efek labu emas ungu. Efek labu emas ungu sudah semua dilihat tuan rumah. Satu hal, perhatikan, pertahanan labu emas ungu terbatas. Tak jamin tuan rumah tak terkalahkan. Kalau ketemu musuh satu realm besar lebih tinggi, pertahanan labu emas ungu otomatis gagal. Kira bisa tak terkalahkan. Ternyata cuma tahan serangan satu realm besar yang sama. Sekarang dicari-cari anjing iblis puncak Refining Fight. Harus cepat tingkatkan kekuatan. Penggunaan labu emas ungu tetap ada batasnya. Sistem, ada misi baru? Ding, sesuai permintaan tuan rumah, picu misi baru. Tolong Su Xiaoxing. Duduk di posisi ketua sekte Wan Dao Dao. Hadiah berdasarkan performa tuan rumah, misi ini. Karena permintaan tuan rumah, harus diselesaikan tanpa syarat. Kalau gagal, tuan rumah akan kembali ke tahap awal Jedan. Sistem, kau main-main dengan aku? Alasannya sudah dijelaskan kepada tuan rumah. Ke depan, sebelum tuan rumah minta tugas, pertimbangkan baik-baik. Aku dan Su Xiaoxing punya dendam lama. Sistem malah suruh aku bantu dia. Apa-apaan? Sudahlah. Masa dia benar-benar balik ke tahap Jedan? Lagi pula, leluhur bermaksud menjadikan Su Xiaoxing ketua sekte. Kalau tidak, Hu Zongnan juga akan berkhianat. Ini seharusnya tidak terlalu sulit dilakukan. Xiaoxing, kau disukai leluhur. Sekarang Hu Zongnan baru saja memberontak. Chen Song juga tidak mau ambil alih kepemimpinan sekte. Sekte sedang tidak stabil. Kalau bukan kau yang jadi ketua sementara, siapa lagi? Tapi kemampuanku rendah, takut mengecewakan. Tolong pilih orang lain. Para sesepuh. Aku juga dukung Su Xiaoxing jadi ketua sementara. Bukannya kau benci aku? Kenapa dukung aku jadi ketua? Tidak takut setelah aku jadi ketua? Akan pakai kekuatan sekte untuk melawanmu? Coba saja, menurutku. Mengingat kemampuan dan statusmu sekarang. Baik, aku mau jadi ketua Wan Dao Zong. Tunggu aku resmi jadi ketua. Lolos ujian ketua. Pasti akan menghajarmu, si bajingan ini. Cewek ini ngomong keras, kok malah malu-malu? Sistem, tugasku selesai, hadiahnya mana? Tuan rumah yakin mau klaim hadiah sekarang? Apa bedanya klaim hadiah sekarang? Kalau klaim sekarang, hadiahnya, kemampuan tuan rumah naik ke tahap Huashan akhir. Kalau bantu Su Xiaoxing mantap jadi ketua, hadiahnya, kemampuan naik ke tahap Lian Su awal. Plus 1 buku teknik kultivasi ganda tingkat dewa. Su Xiaoxing. Aku tidak tahu kenapa sebelumnya kau melawanku, tapi
Mengingat aku dapat banyak keuntungan darimu. Masalah lalu bisa kuabaikan. Chuan Chen baru pulang dari latihan, kebetulan sekali. Dia sesepuh tertua dan terkuat di sekte. Dan lihat ekspresinya tidak ramah. Sepertinya tidak setuju dengan posisi ketua. Gadis Xiao Xing, kau masih muda. Berkat apa bisa memikul jabatan ketua? Warisan sekte ratusan tahun, apa bisa berkembang di tanganmu? Sesepuh Xuan Chen, aku mengikuti aturan leluhur sekta. Lolos ujian baru mewarisi posisi ketua. Chuan Chen ini kemampuannya lumayan. Pergi merantau sebentar, sudah mencapai tahap akhir Dewa Transformasi. Menurut aturan leluhur, sepertinya ada yang membantu diam-diam. Hari ini, aku akan mencabut posisimu sebagai ketua sekte. Saudara Xuan Chen, jangan. Saudara, sekarang menjadikan Xiao Xing sebagai ketua sekte. Juga disetujui semua orang. Apalagi dia sudah lulus ujian. Pantas sistem mengingatkan jangan buru-buru menyelesaikan misi. Ternyata tahu ada yang tidak terima. Saudara, justru karena sekte mengalami perubahan besar, maka posisi ketua sekte harus lebih hati-hati. Xiao Xing kurang pengalaman, kekuatannya juga tidak cukup. Saudara, aku tahu kau demi kebaikan sekte, tapi sudah terlambat. Saudara, apakah kita punya waktu? Jangan lupa, 3 bulan lagi adalah hari pertandingan besar sekte. Kalau kalah, keuntungan kita akan diambil sekte lain. Elder Xuan Chen. Aku dukung Su Xiao Xing jadi ketua sekte. Kau cuma anak muda berbakat biasa. Berani ikut campur urusan orang tua? Kau cuma anak muda berbakat biasa. Berani ikut campur urusan orang tua? Kekuatan akhir Dewa Transformasi memang kuat, tapi cukup untuk lawan dia. Aku ingat sebelumnya kau cuma tahap inti mas. Kenapa dalam waktu singkat kemajuannya begitu cepat? Elder baru kembali merantau, informasinya mungkin tertinggal. Ketua Su bisa duduk stabil, pasti ada alasannya. Mohon Elder jangan menyusahkan lagi. HMPH, jangan lupa pertandingan besar sekte 3 bulan lagi. Masih ada 3 bulan, takut apa? Lagi pula. Juara pertama pertandingan sekte punya hak pilih prioritas. Chen Song, telapak tangan tadi kekuatannya tidak kalah dariku. Dengan kekuatan akhir Dewa Transformasinya, ambil juara pertama. Semudah makan minum. Sudahlah, hari ini kita hentikan dulu. Tapi, Xiao Xing, kalau kau mempermalukan sekte nanti, aku yang pertama tidak akan memaafkanmu. Chen Song, hari ini terima kasih banyak. Biasa saja, cuma tidak ingin sekte ada masalah lagi. Setelah posisi ketua sekte stabil, awal tahap latihan kosong dan teknik dewa tingkat tertinggi akan jadi milikku. Masalah kecil ini apa artinya? Anak baik, tidak menyangka kemajuanmu begitu cepat. Sungguh keberuntungan sekte. Upacara sudah selesai, semua pulang. Baik, Sistem, kali ini aku bisa dapat hadiah, kan? Sistem, kamu tidak salah, kan? Konflikku dengan Su Xiao Xing terjadi karena kesalahpahaman. Dewan menghadapi posisi Su Xiao Xing sebagai ketua sekte lebih kokoh dari sebelumnya. Harus tanya langsung, kenapa dulu kamu sasar aku? Ada perlu? Apa ada kesalahpahaman antara kita? Kalau tidak, tak bisa jelaskan caramu sasar aku dulu. Maaf, Aku tahu kamu bersalah padaku, aku terima permintaan maafmu. Tapi aku ingin tahu alasannya. aku. Saat itu aku tawari kamu minum arak monyet. Tapi tak tahu ada yang taruh obat perangsang di dalamnya. Setelah kita minum, lalu... Selamat, tuan rumah berhasil selesaikan kesalahpahaman dengan Su Xiao Xing. Kultivasi tuan rumah naik ke tahap awal Liansu. Hadiahkan tuan rumah teknik kultivasi ganda tingkat dewa. Inikah kekuatan tahap awal Liansu? Rasanya setidaknya bisa kalahkan 20 diriku sebelum naik level. Teknik kultivasi ganda tingkat dewa. Sistem, jangan-jangan kamu. Pintar sekali. Teknik kultivasi ganda tingkat dewa telah menyatu dalam tubuh tuan rumah. Tuan rumah cukup nikmati saja. Sistem. Kamu terlalu perhatian. Biarkan masa lalu berlalu. Kedepannya, kamu fokus saja di kelas. Aku akan singkirkan semua rintangan untukmu. Terima kasih. Energi spiritual dalam tubuh jadi aktif. Dengan aura lembut yang dipancarkan Su Xiao Xing. Saling bersama-sama. Teknik kultivasi ganda tingkat dewa memicu resonansi awal. Energi spiritual tuan rumah dan Su Xiao Xing bisa saling menyuburkan. Xiao Xing. Aku masih ada urusan. Duluan ya. Tuan Chen, istri dan anakku dalam bahaya. Izinkan aku pulang untuk selamatkan mereka. Ada apa? Klan serigala di belakang Langyu. Tangkap istri dan anakku. Mereka beri pesan padaku. Batas waktu 1 hari untuk kembali diadili, kalau tidak, mereka akan bunuh istri dan anakku. Bagaimana kekuatan klan serigala? Kepala klan serigala berkekuatan tahap menengah Liansu. Tapi klan luwak dan serigala bersatu, kalau serigala kesusahan. Klan luwak pasti tidak tinggal diam. Dan kepala klan luwak juga berkekuatan tahap menengah Liansu. Kamu pulang saja, tahan mereka. Aku akan menyelinap diam-diam. Cari kesempatan selamatkan istri dan anakmu. Jangan melamun. Sekarang juga berangkat. Berhenti. Siapa yang datang? Hu Xianfeng, cari ketua suku kalian.
Hu Xianfeng, kamu tepat waktu. Di mana istri dan anakku? Biarkan aku bertemu mereka. Hancurkan dulu kekuatanmu. Atau hanya akan melihat mayat mereka. Biarkan aku bertemu mereka dulu. Kamu tidak berhak menawar denganku. Jangan berkelahi, jangan berkelahi. Dari percakapan itu sepertinya istri dan anak Hu Xianfeng. Kemampuan mengabaikan batasan formasi dari sistem. Sungguh luar biasa. Jangan bersuara, aku datang untuk menyelamatkan kalian. Siapa kamu? Aku Chen Song, ikut aku. Karena Hu Xianfeng tidak mau menghancurkan kekuatannya. Satu orang pergi bunuh istrinya dulu. Jangan, aku lakukan, aku lakukan. Tampaknya Chen Song telah menyelamatkan istri dan anakku. Hu Xianfeng, sepertinya kamu sudah siap mati. Kalian berkomplot, menyandera istri dan anakku untuk memaksaku. Sekarang mereka sudah diselamatkan. Apa yang harus kutakutkan? Hanya anak kecil transformasi dewa, berani lancang di hadapanku? Cari mati. Seekor siluman harimau kecil tingkat transformasi dewa. Berani lancang di hadapan kami. Saudara harimau, biar aku yang hancurkan formasi ini. Ah! Kultivator manusia, jangan ikut campur. Degiane Moyu, aku panggil namamu. Berani kau jawab? Haha manusia, trikmu sudah ketinggalan zaman. Jangan harap tipu aku. Sepertinya. Berita aku menggunakan labu emas ungu melawan Hu Zongnan. Sudah tersebar jauh. Memicu misi baru. Tuan rumah, bunuh Lang Xiaotian dan Degiane Moyu. Haja, tingkatkan kekuatan hingga tahap tengah transformasi ilusi. Ini wilayah suku siluman, harus selesaikan cepat. Hu Xianfeng, kamu pergi dulu, aku yang arah belakang. Tapi, Jangan banyak bicara, pergi cepat. mau lari kemana? Lawan kalian adalah aku, dua orang tua. Sudah siap mati? Anak kecil berani lancang. Hari ini akan kuperlihatkan kehebatan suku serigala. Saudara serigala jangan buru-buru. Kekuatan spiritual anak ini kuat, tapi masih tahap awal transformasi ilusi. Kita berdua bekerja sama, dia takkan bisa kabur. Bersama-sama pun bagaimana? Hari ini akan kugunakan kepala kalian. Untuk tukar kekuatan tahap tengah transformasi ilusiku. Ah, Memang pantas kekuatan dari sistem. Kekuatan spiritual tahap awal transformasi ilusiku bahkan lebih kuat dari tahap tengah transformasi ilusi mereka. Jalur rahasia, kalian takkan punya kesempatan. Jalur rahasia? Tampaknya wilayah serigala ini menyimpan banyak rahasia. Tapi tak apa, misi belum selesai. Aku punya banyak waktu untuk bermain dengan kalian. hei, jalur rahasia ini adalah jebakan yang telah diatur klan serigala selama ratusan tahun. Kau pikir bisa melewatinya dengan mudah? Gas beracun ini memang kuat, tapi kalian bertemu denganku. Portal teleportasi sudah aktif, kau tak bisa mengejarnya. Sudah berakhir. Ampun, ampun. Selamat, tuan rumah telah menyelesaikan misi. Level kultivasi naik ke tahap menengah refinasi kekosongan. Sudah refinasi kekosongan akhir? Kecepatan peningkatan ini sungguh memukau. Tuan, atas kebaikanmu menyelamatkan nyawaku, Hu Xianfeng tak tahu bagaimana membalasnya. Jika Tuan tidak menganggapnya remeh, seluruh keluarga aku bersumpah untuk mengikutimu sampai mati. Bangun, santai saja. Aku tak punya banyak aturan. Jangan sering-sering berlutut. Jaga baik-baik sekte Wanda Osong. Lainnya, bicarakan nanti. Serigala siluman level refinasi kekosongan, pasti sangat bergizi. Daging apa di dalam panci ini? Mengapa memancarkan energi spiritual yang begitu kuat dan tepat? Daging serigala, refinasi kekosongan menengah. Ayo makan bersama. Sial, lupa soal ini. Kekuatan Su Xiaoxing pada akhirnya hanya di level Yuan Ying. Ini keterlaluan, metode kultivasi ganda tingkat dewa. Saatnya mencoba kekuatanmu. Layak disebut metode kultivasi ganda tingkat dewa, kekuatan meningkat drastis. Xiaoxing, bagaimana rasanya? Kamu hebat. Bukan itu yang kumaksud. Level kultivasimu naik? Aku berhasil mencapai tahap awal transformasi jiwa. Kenapa setelah kita berkultivasi ganda sekali?
kekuatanku bisa meningkat sebanyak ini? Masih mau terus meningkatkan kekuatan? Hang. Lemah tapi suka main, jelas tak kuat tapi nafsu besar sekali. Sakit berjalan, kan? Setelah semalaman bergulat, tak merasa lelah sama sekali. Energi spiritual dalam tubuh malah bertambah setidaknya 1/10. Bagus sekali. Kenapa kamu kembali lagi? Baru dapat kabar, Sekte Yunyang dibantai oleh suku siluman. Aku suku siluman mana yang melakukannya? Meski kekuatan Sekte Yunyang tak sekuat Sekte Wanda Ozong kami, tapi itu tetap sekte umat manusia. Aku khawatir ini adalah suku siluman yang sengaja menguji reaksi umat manusia. Suku siluman akan tersembunyi. Sekte Wanda Ozong kami juga mungkin jadi target. Kekuatan refinasi kekosongan menengah masih lemah. Kapan bisa sembuh dari ketakutan kekurangan daya tembak ini? Jing, misi baru terpicu. Tuan rumah berkultivasi hingga refinasi kekosongan akhir. Ada, level kultivasi tuan rumah naik tahap tuan. Mau tidur, bantal pun datang. Kenapa kamu lihat aku begitu? Xiao Xing, kita lanjutkan, ya? Latihan ganda juga termasuk latihan. Dan bisa mempercepat kecepatan latihan kita. Aku akan ingatkan sesepuh. Biarkan dia urus-urusan sekte sementara. Tiga hari akhirnya mencapai tahap akhir Liansu. Hampir lupa kondisi tubuhku sekarang. Bahkan bertempur 100 hari pun tak masalah. Impotensi? Mustahil. Selamat, tuan rumah selesaikan misi. Hadiah, tingkatkan kultivasi ke awal Heti. Luar biasa. Aku mencapai tahap tengah Huashen. Oh, tengah Huashen? Coba lihat dirimu sekarang. Bukankah lebih menggoda dari sebelumnya? Kamu ngomong apa sih? Aku tak bohong, coba lihat di cermin. Dasar jahat. Tanya padahal tahu. Malu banget. Sekte Wandao dikepung iblis. Hei, ingat aku? Hah? Cuma anjing tua yang ancam aku dulu. Berani menghina kepala suku ini. Hari ini pasukan iblis gempur Wandao. Pasti hancurkanmu. Anjing iblis jangan sombong. Wandao punya formasi pelindung. Jangan lancang. Hancurkan? Cuma kalian sampah ini. Kamu mencapai Heti? Tingkat Heti? Baru berapa hari? Karena kalian datang sendiri. Tinggallah di sini. Tua bangka, mau bunuh aku? Coba saja. Bisa kabur? Tua bangka punya jimat pengganti? Bagus juga. Tapi berapa banyak kartu penyelamatmu? Semua, bocah manusia ini benar-benar monster. Jika tumbuh, pasti jadi musuh kuat iblis. Mari bunuh jenius manusia ini bersama. 6 tahap akhir Liansu. Kalau dimakan, pasti sangat bergizi. Bagus. Coba kekuatanku sekarang. Pikir banyak berguna. Jangan senang dulu, siapa yang menang belum tahu. Oh ya? Lihat siapa yang menang akhirnya. Aku penasaran.
Kaki anjing dibakar, enak tidak ya? Ah, ah, ah. Kali ini tak bisa kabur. Bantu aku. Sekarang giliran kalian. Bertarung sendiri, kita bukan lawannya. Serang bersama-sama. Habiskan dia dengan cara apapun. Kalian pikir serangan bersama bisa menghentikanku? Jangan pikir kau bisa terus menghalangi. Kapak pembelah langit, serang. Trik kecil, berani memamerkan? Api membakar langit. Suhu ini belum cukup untuk menghangatkan tanganku. Ah. Tanaman jiwa terbelit, kunci dia. Hancur. Es membeku ribuan li. 1000 pedang kembali ke asal. Ah, Sudah kubilang, sekarang giliran kalian. ampuni kami. Kami menyerah. Tidak akan berani menyerang Wan Daozong lagi. Saat suku iblis menyerang. Pernahkah kalian memberi kesempatan murid sekte kami untuk menyerah? Mau kabur? Sudah terlambat. Egg. Chen Song, kau baik-baik saja? Baik, semua selesai. Gerakan, 1000 pedang kembali ke asal, tadi keren banget. Dia ini, baru saja melewati pertarungan sengit. Masih terlihat tenang dan santai. Bikin kesal sekaligus kagum. Tapi, memang keren sih. Ayo turun bantu. Enam kepala suku iblis sudah mati. Kenapa pasukan mereka belum mundur? Aurasinya tidak kalah darimu. Apa dia juga? Pantas saja pasukan iblis bertahan mati-matian. Ternyata di belakangnya ada sosok gabungan. Pertengahan yang mendukung. Semakin tinggi level, semakin besar jaraknya. Meski hanya satu tingkat kecil. Jangan khawatir, orang tua itu serahkan padaku. Ayo. Awalnya aku cuma mau duduk manis di belakang, nonton saja. Tapi tak disangka, Wan Daozong punya jenius luar biasa sepertimu. Duduk manis nonton? Bodoh sekali, lambat bereaksi. Atau sengaja begitu? Kalau tidak, akan baru muncul setelah aku bunuh 6 kepala suku. Anak manusia, provokasimu tidak mempan. Beberapa sampah mati ya mati, bukan masalah besar. Orang tua, aku Chen Song tidak membunuh orang tak dikenal. Sebutkan namamu, biar kau mati dengan jelas. Anak manusia. Kau pikir aku tidak tahu kau punya labu masumu? Lain kali kalau punya barang bagus, pastikan pakai di tempat sepi. Tahu pun apa gunanya? Hari ini kau takkan bisa pergi dari sini. Bocah. Jarak tingkat tak bisa ditutupi hanya dengan satu senjata aja. Coba aja. Memang kau jenius, tapi di hadapanku masih belum cukup. Tempat di sini sempit, adu skill di sana saja, tua-tua. Udah tua bangka masih sok jago. Apa karena sering dibully sama teman seumuran? Jadi mau cari eksistensi di depan anak muda? Manusia kutu busuk emang mulutnya tajam. Kalau latih mulut ada gunanya, wilayah manusia nggak bakal makin kecil. Hah, semua pernah jaya, jangan anggap sesaat jadi selamanya. Masa depan siapa yang tahu? Cuma trik receh.
Tua bangka ini emang level tengah penyatuan. Hebat. Terima jurusku tadi dengan mudah banget. Bocah manusia, tak kira kau lumayan kuat. Tapi jangan pikir dengan kekuatan segini bisa melawanku. Bisa atau enggak, langsung aja, nggak usah banyak omong. Lihat siapa yang jago. HMPH. Tahan, aku datang bantu. Level tengah dewa transformasi, cuma kutu busuk. Tua bangka, kau cari mati. Hancur. Kau yang pengen mati. Chen Song, hati-hati serangan balik energi iblisnya. Kau mundur ke tempat aman. Biar ku habisi tua bangka ini. Kau pikir dengan cara begini bisa kalahkan aku? Tak kira Chen Song bisa mendesak Jia Yuqian. Level tengah penyatuan sampai segini. Tidak. Mau andalkan cangkang kura-kura ini buat selamat? Mimpi. Kenapa? Kenapa energi iblisku berkurang? Cuma terenggiling doang, sok jago apa? Jangan bunuh aku. Bunuh aku, seluruh sekte Wandao ikut mati. Aku tunggu. Semua murid sekte Wandao, pemimpin musuh sudah mati. Bunuh semua iblis penyerang. Kau baik-baik aja? Jangan pedulikan aku. Bantu yang lain kejar iblis. Setelah pertarungan siang tadi, pasti semua udah sadar situasinya genting. Sekarang iblis mengincar manusia kita. Dan ini hanyalah serangan percobaan dari suku iblis. Jika nanti suku iblis menyerang sepenuhnya, tidak ada yang bisa selamat sendiri. Mulai sekarang, semua orang dilarang keluar senaknya, tingkatkan kewaspadaan. Patroli di sekitar Wandao Zong tidak boleh berhenti. Segera laporkan jika ada gerak-gerik mencurigakan. Chen Song, hari ini kamu berhasil mengusir suku iblis. Kontribusimu sangat besar. Ada yang ingin kamu sampaikan kepada semua orang? Meski suku iblis mundur kali ini, itu hanya sementara. Pertempuran hari ini, kita kehilangan banyak rekan seperjuangan. Hutang darah ini tak boleh dilupakan. Mulai besok, semua murid harus meningkatkan latihan tempur nyata. Mempelajari teknik serangan gabungan. Aku akan merangkum pengalamanku melawan suku iblis hari ini menjadi sebuah buku. Untuk referensi semua, mempersiapkan invasi total suku iblis. Jaga gerbang gunung, bayar hutang darah dengan darah. Murid-murid Wandao Zong harus memiliki keberanian seperti ini. Dia selalu bisa membangkitkan semangat di saat-saat kritis. Setelah rapat bubar, murid dari setiap puncak ikut pemimpin puncak untuk mengambil persediaan. Murid yang bertugas malam ini harus tetap waspada sepenuhnya. Xiao Xing, biar aku bantu memulihkan lukamu. Hong, situasi sekarang mendesak, waktu tidak menunggu. Hanya dengan latihan bersama Chen Song barulah bisa mempercepat kemajuan. Dan bersamanya sangat nyaman. 10 hari penuh. Kemampuan Xiao Xing sudah kulatih dan meningkat setiap hari. Kekuatannya juga melonjak pesat hingga tahap akhir avatar. Sistem malam menyuruhku dan Su Xiao Xing latihan ganda selama 10 hari berturut-turut. Sekarang 10 hari sudah selesai, waktunya memberi hadiah, kan? Selamat, Tuan Rumah telah menyelesaikan misi. Hadiah, tingkatkan Cultivation ke tahap akhir gabungan. Suku iblis mungkin akan segera menyerang sepenuhnya. Kekuatan tahap akhir gabungan masih kurang. Sistem, ada misi baru? Jing, sesuai permintaan Tuan Rumah, memicu misi baru. Silakan Tuan Rumah pergi ke wilayah suku iblis. Bunuh 6 monster tahap akhir gabungan dan 1 monster tahap awal Mahayana. Ini tugas dasar, semakin banyak melampaui target, hadiahnya semakin besar. Karena ini permintaan Tuan Rumah, harus diselesaikan tanpa syarat. Jika gagal, Tuan Rumah akan kembali ke tahap awal Foundation Establishment. Tugas yang diminta sendiri masih sesulit ini? Tidak diragukan lagi. Tidak masuk sarang harimau? Mana dapat anak harimau? Harus punya kemampuan bertahan sebelum suku iblis menyerang sepenuhnya. Sepertinya dia akan mencapai terobosan ke tahap akhir dewa. Kalau begitu, aku akan tunggu Xiao Xing berhasil terobosan baru pergi.
Aku berhasil terobosan ke tahap akhir dewa. Selamat ya. Hari-hari ini kamu sudah bekerja keras. Kalau tidak, mana mungkin aku secepat ini. Tidak apa, aku juga menikmatinya kok. Aku mau keluar sebentar. Jaga baik-baik dirimu selama ini. Hati-hati, aku tunggu kamu kembali. Manusia memang lemah, ras seperti semut. Tidak pantas punya banyak sumber daya. Bunuh, habisi semut-semut ini. Begitulah manusia, takut mati. Suka tinggalkan sesamanya di saat genting. Meski sistem larang aku bantu gerbang bintang. Aku takkan biarkan siluman ini. Mati kau. Saudara gerbang bintang, tahanlah. Tak tahu diri. Anak siapa ini? Berani ganggu urusan siluman. Si tua, lawanmu aku. Saudara, aku bantu. Dua semut cari mati. Cari mati. Siluman tua ini walau baru awal penyatuan, tapi lebih kuat dari Jia Yuekian. Ketua Li, serahkan di sini padaku. Lawan yang lain. Sombong. Manusia kecil, lihat aku panggang kau. Cari mati. Bocah, tunggu ajalmu. Siluman invasi, bunuh sembarangan. Hari ini ajalmu. Siluman takkan biarkan kalian. Kamu baik-baik saja? Baik. Saudara, wajahmu asing, aku tak tahu. Siluman takkan berhenti. Kita harus perkuat pertahanan. Cara paling aman bersatu. Bukan bertempur sendiri biar siluman hancurkan satu-satu. Ketua Li, aku Chen Song dari Sekte Jalan Abadi. Bawa tanda dariku, pilih yang terpercaya ke sekte kami. Nanti ada yang jemput. Kamu Chen Song, jenius sekte Jalan Abadi. Yang usir pasukan siluman sendirian? Ketua Li, bagaimana pendapatku tadi? Tenang. Setelah urusan siluman selesai, kalian bisa kembali ke gerbang bintang. Aku setuju, kamu benar. Ini soal hidup mati manusia. Sebagai manusia, harus bersatu. Ketua Li, Sekte Jalan Abadi bukan terima sampah. Seperti yang kabur saat perang, suruh mereka pergi jauh. Tenang, para brengsek ini takkan bisa masuk sekte kami. Tugas sistem, harus bunuh siluman sekuat itu. Di wilayah siluman baru dihitung. Kalau tidak, tak perlu aku masuk wilayah berbahaya. Sial, karena kita tak punya koneksi. Cuma dikirim patroli perbatasan. Yang punya koneksi, pergi ke wilayah manusia cari keuntungan. Iya, ada beberapa sampah yang lebih lemah dariku. Setelah pergi ke wilayah manusia, hasil yang mereka bikin iri. Sekarang di perbatasan, bahkan tak ada manusia biasa. Mau makan manusia buat camilan saja nggak ada. Bisa dibilang nggak dapat untung sama sekali. Manusia, kenapa kau di sini? Beraninya manusia masuk wilayah iblis. Gampang banget dikalahin. Untung ada Hu Xianfeng. Kalau enggak, masuk sini gelap gulita. Wilayah tikus iblis nggak jauh dari sini. Kekuatan terkuat mereka cuma tahap penyatuan akhir. Meski jumlah tahap penyatuan akhir banyak,
Tapi pas buatku. Dengar-dengar, si Kimian dan kawan-kawan ke wilayah manusia. Rampok banyak harta, ada juga gadis kulit mulus. Nanti gue ganti jaga, pasti ikut numpang minum kuah. Aduh, siapa itu? Rupanya tikus-tikus ini memang culik manusia, pas buat disikat sekalian. Gue kekeke. Kurang ajar. Manusia, mau mati ya? Bungkus dia, saudara-saudara. HMPH. Terima kasih Dewa sudah menolong. Pergi dari sini, bisa keluar dari wilayah iblis. Sisanya tergantung nasibmu sendiri. Siapa yang berani berulah di wilayahku? Iblis kekuatan tahap penyatuan akhir lagi nungguin lo. Manusia, kau berani sekali ya. Berani masuk sendirian ke wilayah kami. Cari mati. Kekuatan tahap penyatuan akhir memang mantap. Tapi, Kau berani. kenapa nggak berani? Inti iblismu hari ini aku ambil. Manusia, kau akan bayar untuk kesombonganmu. Jurusan macam ini nggak ada apa-apanya. Wahahaha, kau pikir cuma segini jurusanku? Semut mati di perutku itu rezekimu. Kau pikir dirimu hebat banget ya? Kau. Siapa sebenarnya kau? Orang yang ambil inti iblismu. Iblis, tangkap dulu baru bicara. Boring banget, ternyata cuma tikus-tikus nggak layak. Yang paling kuat cuma tahap dewa, akhirnya kecewa. Manusia semut, berani masuk wilayah kami, cari mati. Bising. Aduh. Sudah datang, tidak membawa barang bagus pulang, tidak pantas. Berani-beraninya kau, serangga kecil, mencuri dari gudang harta kami, tikus. Ini baru permulaan, semua harta kalian, ras tikus, akan kuambil. Tadi kau kirim proyeksi, cuma buat mengulur waktu, ya? Serangga kecil, kau akan menyesali perbuatanmu hari ini. Manusia, harus kuakui, kau sangat berani. Berani masuk sendirian ke wilayah kami, pasti punya kemampuan. Tapi hari ini, meski kau punya kemampuan luar biasa, kau takkan bisa keluar dari ruangan rahasia ini. Apa-apaan ini? Manusia, nikmatilah saat-saat terakhirmu. Mati dalam formasi racun kami, itu kehormatan bagimu. Hahaha, berani pakai formasi lawan aku? Kalian memang pilih yang tepat. Manusia hina, tertawalah. Sebentar lagi kau tak bisa ketawa lagi. Buka! Kabut ini aneh sekali. Lebih baik berhati-hati. Terus aja sombong, bocah. Hehehe. Bahkan penguasa tahap akhir Mahayana sekalipun, kalau mau keluar dari formasi racun, harus bayar mahal. Apalagi kau. Kalian berdua sama-sama tahap akhir fusi. Pas buat nambahin target tugasku. Kau bisa keluar?
Tidak mungkin. Di bawah Mahayana, mustahil keluar. Di bawah Mahayana? Itu buat sampah kayak kalian. Cuma segini? Manusia, kau berhasil buat aku marah. Manusia, gigi emasku bisa hancurkan apa saja. Bahkan petapa Mahayana akhir pun tak bisa rusakkan. Tunggu ajalmu. Serangannya bagus, tapi kau lupa soal keamanan diri sendiri. Sekarang giliranmu. Kenapa? Sama-sama fusi akhir, kenapa kau sekuat ini? Nanti kau mati, baru ku beritahu. Sebenarnya aku pakai ceat. Temani mereka di bawah sana. Ini kristal inti tikus penggigit logam. Beberapa siluman Yingyuan, bunuh dulu baru bicara. Biar berita di sini tidak bocor, rusak rencanaku. Ada gelombang energi aneh di wilayah tikus. Jangan-jangan ada suatu jadi. Klan tikus punya banyak petapa kuat, 3 di antaranya fusi akhir. Dengan kekuatan sehebat ini, selain kekuatan super besar, siapa yang berani cari masalah? Manusia yang berani sekali, ternyata. Siluman burung gereja sepertinya dekat wilayah tikus. Kau pilihannya. Sudah bunuh 3 siluman fusi akhir, masih kurang 3. Fusi akhir dan 1 Mahayana awal. Baru bisa selesaikan tugas. Cepatlah. Berita dari klan tikus ini, kemungkinan besar akan cepat menyebar. Bagaimana dengan manusia kultivator yang disebut sesepuh itu? Orang ini tidak biasa. Tangkap dan bawa dia ke hadapanku. Baik. Benar-benar menghargaiku, mengirimkan 3 orang dengan level akhir tahap penggabungan sekaligus. Dan 1 orang dengan level awal Mahayana untuk menangani diriku. Manusia, kau cukup berani ya, hanya dengan level akhir tahap penggabungan. Berani menyusup sendirian jauh ke wilayah kami, suku iblis. Manusia, kau datang ke hutan matahari terbenam untuk membunuhku. Tak menyangka dirimu sendiri akan menjadi burung dalam sangkar, kan? Tidak bisa dipungkiri, wujud manusia hasil transformasimu ini cukup memikat. Hanya saja sebentar lagi akan binasa. Kau yang levelnya tertinggi, pasti pemimpin mereka. Katakan, apa kau mengaku? Manusia, kau kira perbuatanmu tidak diketahui dewa maupun iblis? Saat di wilayah klan tikus, sudah diketahui oleh sesepuh. Orang ini level awal Mahayana, sesepuh yang dia sebut. Seberapa kuatnya? Monster tua tahap tribulasi, 2 ekor burung, 1 babi, dan 1 kambing. Kalian ini buru-buru datang untuk dijadikan santapanku. Sampai aku bingung mau makan yang mana dulu. Tipu muslihat kecil. Jupeng, mundur. Biar aku yang menanganinya. Jangan berlama-lama, serang bersama-sama. Bagus, datang juga. Tak disangka level akhir tahap penggabungan punya kekuatan sehebat ini. Ternyata aku meremehkanmu. Level awal Mahayana pun bagaimana? Hari ini kalian berempat. Satu pun jangan harap bisa pergi. Manusia, kau sangat sombong. Jangan kira setelah membunuh beberapa tikus, lalu merasa dirimu tak terkalahkan di dunia. Kau bagaimana? Apakah sangat terkejut? Serangan yang kau banggakan itu. Di tanganku ternyata begitu tidak berdaya. Cepat serang. Aku hanya bisa mengurungnya selama 3 detik. Jangan bunuh dia, biarkan dia hidup. Kalian sungguh keterlaluan. Lepaskan aku, akan kuhancurkan tubuhmu berkeping-keping. Sudah puas bermain? Sekarang giliranku.
Bersatu. Serang dengan segenap kekuatan. Permainan selesai. Aduh, kultivasiku. Aduh, ampun, ampun. Kami orang dari gerbang naga hijau. Kalau kau bunuh kami, ketua gerbang tidak akan membiarkanmu. Hubungan dua ras manusia dan iblis sudah seperti air dan api. Sejak lama kita sudah saling membunuh. Kau kira aku takut menambah satu musuh gerbang naga hijau lagi? Bajingan berani. Berani melukai murid gerbang naga hijau kami. Paman seperguruan, tolong aku. Iblis di puncak awal tingkat Mahayana. Sepertinya tugasku akan selesai melebihi target. Aku masih berani membunuh nih. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Manusia, kamu harus mati. Aku akan bunuh kamu. Orang tua ini memang pantas disebut ahli Mahayana senior. Meskipun dia hanya di tingkat awal. Tapi jauh lebih kuat dari Kongchen itu. Ke langit maupun ke bumi, aku akan pastikan kamu tidak punya jalan untuk lari. Selamat kepada tuan rumah menyelesaikan tugas dasar. Selanjutnya, selama jumlah ras demon yang kamu bunuh tuan rumah mencapai standar minimum, semua itu bisa menambah nilai untuk hadiah akhiran. Tuan rumah bisa menyelesaikan dan mengambil hadiah kapan saja. Kalau aku bisa mengambil hadiah kapan saja. Aku mau lihat seberapa besar hadiah terakhirnya nanti. Omong besar semua orang bisa. Kuncinya bisa buktikan gak? Lambat. Kamu tidak bisa lari. Kekuatan orang tua ini jauh lebih kuat dari yang aku duga. Cuma satu trik ini saja sudah jauh melebihi kemampuan Kongchen. Mati. Hancur. Hancur untukku. Di wilayah kekuasaanku, kamu masih bisa memecah ruang? Manusia, kamu tidak bisa keluar dari sini. Siapa bilang aku tidak bisa keluar? Ingin mati. Di depanku, wilayah kekuasaanmu cuma lelucon belaka. Kamu berani. Wilayah kekuasaanmu sudah hancur. Tidak mungkin. Bukannya tadi sangat sombong? Sekarang mau lari, sudah terlambat. Ah! Meskipun mati, aku akan seret kamu jadi tumbal bareng. Ah! Tidak tahu diri. Keberadaanku sudah diketahui oleh tingkat atas ras demon. Mereka tidak datang sendiri. Yang pertama mungkin karena mereka menghinaku tidak perlu datang. Yang kedua karena mereka tidak bisa membagi tenaga. Kekayaan ada di balik risiko. Kalau pulang tanpa kekuatan yang cukup, nanti ketika ras demon invasi penuh. Nasibnya juga sangat buruk. Sistem, jika aku selesaikan tugas sekarang, level kultivasiku bisa naik ke mana? Awal Mahayana.
terus beraksi. Jika benar ada Raja Transendensi yang datang mengejarku secara langsung. Paling buruk aku selesaikan tugas dan ambil hadiahnya. Kamu kan Ratu Lebah Beracun? Masih ada pesan terakhir yang mau kamu sampaikan? Manusia, jangan sombong. Nanti ketika ras demon kami invasi penuh, kamu akan mati lebih menyakitkan dari aku. Dan iblis sudah didapatkan. Hari ini, aku pasti akan menghancurkanmu hingga jadi debu, manusia. Ular busuk. Tunggu saja sampai kekuatanku meningkat. Pasti akan kubuat jadi suku ular. Bangsat, matilah. Berdasarkan performa host saat ini, menyelesaikan misi. Kultivasi host akan ditingkatkan ke tahap akhir Mahayana. Kalau bukan karena si bangga ini, mungkin aku bisa langsung mencapai tahap tribulasi. Harap host segera mengambil keputusan, Anda semakin berbahaya. Sudahlah, kalau ragu-ragu lagi, mungkin orangnya akan tertinggal di sini. Sistem, terima. Xiao Xing, kenapa kamu datang? Cepat pergi, ini berbahaya. Kenapa kamu? Beraninya kamu datang ke wilayah suku kami. Tidak takut ditahan paksa? Chen Song, bunuh dia. Sistem menyelesaikan misi. Selamat, host menyelesaikan misi melebihi target. Berdasarkan performa host, sistem memberikan penghargaan luar biasa. Kultivasi host ditingkatkan ke tahap menengah tribulasi. Manusia, jangan kabur. Xiao Xing, aku ingin tahu. Sebenarnya, aku berada di tahap menengah tribulasi. Sekarang kamu tahu kenapa dulu aku begitu marah, kan? Seorang master tribulasi, dibikin begitu olehku yang masih foundation establishment. Memang pasti marah. Tapi kenapa kamu? Saat itu aku disergap oleh suku iblis, kalah jumlah dan terluka parah. Kekuatanku menurun. Jadi terpaksa menyembunyikan identitas dan beristirahat di sekte Wandao. Chen Song, berkat kamu, dan juga karena praktik ganda, kekuatanku bisa pulih dengan cepat. Sekarang suku iblis tahu kekuatanku sudah pulih ke puncak. Ditambah kamu yang baru mencapai tahap menengah tribulasi. Mereka pasti tidak berani berbuat macam-macam lagi. Xiao Xing, apa kamu tahu untuk apa aku membunuh kultivator tahap akhir penggabungan dari suku iblis? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu kamu pasti punya tujuan. Makanya aku bertindak. Kamu tidak marah padaku, kan? Bodoh, punya wanita yang begitu mencintaiku, mana mungkin aku marah.